Bab 421. Kamu tahu terlalu banyak. Konspirasi. Konspirasi hebat. Meskipun anjing kaisar tidak memiliki banyak kontak dengan Mileye, dia tahu bahwa manusia di depannya sering terlihat tidak berbahaya bagi manusia dan hewan, tetapi sebenarnya penuh dengan niat buruk. Karena itu, ia selalu waspada pada Mileye. Secara keseluruhan, pria ini sangat jahat. Tidak jauh, Mileye berjalan perlahan di depan lelaki tua itu. Lelaki tua itu terlihat cukup waspada, karena menurut penyelidikan mereka, penghancuran keluarga Gu kemungkinan besar terkait dengan Mileye. Meskipun mereka tidak cukup percaya bahwa Mileye dapat menghancurkan keluarga Gu, lebih baik tetap berhati-hati. Namun, saat Mileye berjalan ke arahnya, lelaki tua itu sedikit tercengang. Kamu alam perubahan energi. Mileye mengangguk jujur, melawan seseorang, menggunakan teknik supranatural dan mendapat serangan balik, basis kultivasi anjlok. Nah, apakah ada masalah? Pria tua itu menatap Mileye. Kamu sepertinya tidak takut sama sekali. Mileye berkata lembut, bagaimana jika aku takut? Kalian tidak akan membiarkanku pergi dengan mudah, kan? Orang tua itu berbisik, kalau begitu ayo. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi, lalu kesadaran ilahinya mengunci Mileye. Mileye tidak melarikan diri, tetapi mengikuti, dan Sermina Dugu juga mengikuti dengan cepat. Setelah ragu-ragu sebentar, monster kecil itu juga mengikuti di belakang Mileye. Sepanjang jalan, Mileye tanpa ekspresi, dan Sermina Dugu mengikuti dengan tenang di sampingnya. Di depan, pria tua di depan menoleh untuk melirik Mileye dari waktu ke waktu, dan secara intuitif mengatakan kepadanya bahwa ada sesuatu yang salah. Pada saat ini, Master Sekte Beiwu di sebelahnya tiba-tiba mengirim transmisi suara energi misteri. Apakah ingin membunuhnya terlebih dahulu? Orang tua itu menggelengkan kepalanya. Jika harta itu tidak ada padanya, kalau membunuhnya, kemana kita pergi untuk menemukan harta itu? Bawa dia kembali ke sekte terlebih dahulu. Bahkan jika dia memiliki kemampuan yang hebat, dia tidak akan bisa melarikan diri. Master Sekte Beiwu itu ragu-ragu, dan kemudian berkata, keluarga Gu mungkin tidak dihancurkan olehnya, tetapi keluarga Dugu dihancurkannya. Orang ini tidak sederhana. Orang tua itu mengangguk, pokoknya, bawa dia kembali dan biarkan para tetua menanganinya. Setelah dia selesai berbicara, dia mempercepat kecepatannya. Di belakangnya, Sermina Dugu mengirimkan transmisi suara energi misteri ke Mileye. Mile, Sekte Beiwu bisa dikatakan memiliki posisi penting di dunia surga, status serta kekuatannya masih di atas keluarga Gu. Dengan kekuatanmu saat ini. Lalu dia tidak melanjutkan. Mileye berkata dengan lembut, melarikan diri tidak akan menyelesaikan masalah. Sermina Dugu meraih tangan Mileye. Tangan Mileye sedikit gemetar, tapi dia tidak menariknya kembali. Sermina Dugu berkata, apapun yang terjadi, ibu akan menemanimu. Mileye menundukkan kepalanya sedikit dan tidak berbicara. Setelah beberapa saat, semua orang datang ke Gunung Beixuan. Gunung Beixuan terletak di selatan dunia surga, meliputi ribuan mil, dikelilingi oleh pegunungan tak berujung, dan di atas Gunung Beixuan ini adalah Sekte Beiwu. Begitu semua orang tiba di kaki Gunung Beixuan, mereka melihat patung yang menjulang tinggi ke langit, tingginya ribuan kaki dan berdiri di depan Gunung Beixuan. Di samping Mileye, Sermina Dugu berbisik, Bilget Chen, pendiri Sekte Wu, adalah sosok legendaris. Mileye bertanya, Sekte Wu, bukankah seharusnya Sekte Beiwu? Sermina Dugu menggelengkan kepalanya. Di dunia surga, ada Sekte Beiwu dan Sekte Nanwu,
dan awalnya kedua sekte ini sebenarnya satu, yaitu Sekte Wu, tetapi kemudian kedua jenius di sekte itu memiliki perbedaan pendapat, sehingga dibagi menjadi dua. Jika tidak, Sekte Wu ini mungkin tidak akan lebih lemah dari Istana Weiyang. Meskipun terbagi menjadi dua, kekuatan keduanya masih menakutkan. Mileye mengangguk, dimengerti. Segera, di bawah kepemimpinan lelaki tua itu, semua orang datang ke depan sebuah aula besar di Sekte Beiwu yang bernama Aula Bela Diri. Pria tua itu berjalan masuk. Mileye berdiri dengan tenang, Sermina Dugu terus menggandeng tangannya, dan monster kecil itu mengikuti di belakangnya dan Sermina Dugu. Monster kecil ini tidak memiliki aura apa-apa, sepertinya monster kecil biasa, oleh karena itu, lelaki tua itu dan yang lainnya tidak pernah mempedulikannya. Setelah beberapa saat, lelaki tua itu keluar, dia melirik Mileye, masuk. Setelah berbicara, dia berbalik dan berjalan ke aula. Mileye, Sermina Dugu, dan anjing kaisar juga masuk. Aula itu sangat luas, dan ada 30 orang di aula itu. Dari 30 orang ini, yang terendah adalah alam sumber, dan ada 2 alam suci di antara mereka. Pemimpinnya adalah seorang wanita cantik, berusia sekitar 30 tahun, mengenakan jubah ketat, dengan tubuh yang montok dan sangat seksi, terutama dadanya yang sangat menonjol, seolah-olah akan mencuat keluar dari pakaian, tampak sedikit mengejutkan. Orang ini adalah tetua utama Sekte Beiwu, Belinda Chen. Melihat Mileye, Belinda Chen tiba-tiba berdiri. Saat berikutnya, dia muncul di depan Mileye. Dalam sekejap, Mileye meminta wewangian yang memabukkan, yaitu wewangian tubuh. Belinda Chen melirik Mileye dan berkata sambil tersenyum, benar saja, pahlawan itu adalah anak muda. Tidak hanya super berbakat, tetapi juga sangat tampan. Keberadaan ketua sekte tidak diketahui, bagaimana dengan ini? Aku akan mengambil keputusan untuk membiarkanmu bergabung dengan Sekte Beiwu dan langsung dipromosikan menjadi ketua muda Sekte Beiwu, bagaimana menurutmu? Mileye tersenyum sedikit, bagaimana aku pantas? Belinda Chen tersenyum dan berkata, jadi, kamu meremehkan Sekte Beiwu. Mileye sedikit mengangguk, aku tidak menyukainya. Begitu kata-kata ini keluar, lapangan langsung terdiam. Setelah hening sejenak, seorang lelaki tua berjubah hitam tiba-tiba berdiri, dia memelototi Mileye, sombong, kamu. Mileye menggelengkan kepalanya dan tersenyum, semuanya, aku tahu persis apa yang kalian maksud. Kalian memintaku untuk datang, bukan untuk menjadi ketua muda sekte, tetapi karena menginginkan harta itu, kan? Semua orang menatap Mileye, mereka tidak menyangka Mileye akan langsung ke intinya. Agak tertangkap basah. Di depan Mileye, Belinda Chen tiba-tiba tersenyum dan berkata, kamu mengejutkan kami. Mengatakan itu, dia melirik Mileye, kamu berani datang ke sini, dan kamu sangat tenang, apakah kamu pikir kamu memiliki kartu truf atau dukungan, tunjukkan untuk aku lihat. Mileye berbisik, keluarga Dugu menginginkan harta itu, keluarga Dugu hilang. Keluarga Gu menginginkan harta itu, keluarga Gu juga hilang. Ketua Sekte Beiwu juga menginginkan harta itu, dan dia juga menghilang. Ada apa? Apakah Sekte Beiwu masih menginginkannya sekarang? Mendengar ini, Belinda Chen sedikit menyipitkan matanya, apakah kamu mengancam kami? Mileye tersenyum, kamu bisa menganggapnya seperti itu. Sudut mulut Belinda Chen sedikit terangkat, senyumnya sedikit dingin, kalau begitu mari kita lihat dukunganmu. Suara itu terdengar, aura yang kuat menyapu langsung ke arah Mileye. Kemanapun aura ini berlalu, ruang hampa bergetar, seolah-olah akan meledak, sangat menakutkan. Pada saat ini, sebuah cakar tiba-tiba muncul di depan Mileye,
dan kemudian cakar itu menepuk ke depan dengan ringan. Bang! Aura itu langsung menghilang tanpa jejak. Pada saat ini, semua orang di lapangan memandang anjing kaisar di depan Mileye. Perlahan-lahan, ekspresi semua orang menjadi serius, termasuk Belinda Chen. Mileye merentangkan tangan kanannya, dan sebuah pedang tiba-tiba muncul di lapangan. Itu bukan pedang penakluk jiwa, tapi pedang di puncak menara. Dengan munculnya pedang ini, ekspresi semua orang di lapangan sangat berubah dan mereka semua mundur. Bahkan anjing kaisar memiliki tatapan bermartabat di matanya. Pedang ini sangat menakutkan. Pedang itu diam-diam tergantung di lapangan, sangat tenang, tetapi itu memberi orang tekanan yang sangat besar. Mileye berbisik, jika Sekte Beihu ingin bertarung, aku Mileye akan menemani kapan saja. Tidak jauh dari sana, lelaki tua berjubah hitam itu mencibir, kamu sangat sombong. Mileye tiba-tiba menghadap lelaki tua berjubah hitam itu, aku bisa menghancurkan keluargaku, kenapa aku harus takut pada Sekte Beihu? Pria tua berjubah hitam itu berkata dengan kejam, memang Sekte Beihu takut padamu. Kamu. Mileye tiba-tiba berkata, kalau begitu mari kita bertarung. Suara itu terdengar, dia mundur selangkah, dan anjing kaisar di depannya tiba-tiba menamparkan cakarnya. Bang! Kekuatan mengerikan terombang-ambing dari tubuhnya seperti letusan gunung berapi. Dalam sekejap, aula di sekitarnya hancur secara langsung, dan master di sekitarnya mundur dengan keras. Monster kecil itu hendak menembak, Mileye tiba-tiba berkata, tunggu. Mendengar kata-kata Mileye, monster kecil itu berhenti, dan Belinda Chen dan orang lain yang akan menembak juga berhenti dan menatap Mileye. Mileye menunjuk pedang di depannya, dan berkata dengan lembut, Guru, murid tidak kompeten, murid tidak bisa membunuh musuh dengan kekuatan satu orang, mohon bantuan guru. Suara itu terdengar, dan kedua jarinya dengan ringan menjepit bilahnya. Bersenandung. Sebuah pedang dengungan tiba-tiba bergema di mana-mana, dan dalam sekejap, ruang hampa dalam radius 1000 meter retak terbuka, dan tanah di bawah kaki semua orang runtuh dan musnah lapis demi lapis. Pada saat ini, semua orang tercengang. Anjing kaisar itu juga menatap Mileye dengan tidak percaya. Meskipun ekspresi Mileye sangat tenang, tubuhnya berguling-guling seperti gelombang. Tidak hanya itu, dia menelan darah yang hampir dia keluarkan beberapa kali. Dia hanya menyentuh pedang dengan ringan, dan seluruh tubuhnya hampir roboh. Pedang ini terlalu menakutkan. Di lapangan, semua orang melihat pedang di depan Mileye. Di mata mereka, ada ketakutan dan kengerian yang mendalam. Tekanan pedang ini terlalu besar. Dan Mileye jelas bukan majikan dari pedang ini, jadi pertanyaannya adalah, siapa majikan dari pedang ini? Seberapa kuat pihak ini? Memikirkan hal ini, Master Sekte Beihu di lapangan secara bertahap menjadi semakin khusyuk, semakin khusyuk. Pada saat ini, Mileye berjalan ke sisi anjing kaisar. Dia melirik Belinda Chen dan yang lainnya, apakah kalian benar-benar berpikir bahwa aku Mileye sendirian? Apakah kalian benar-benar berpikir bahwa aku tidak memiliki pendukung? Salah, kalian salah. Omong-omong, dia mencibir, kalian salah besar. Anjing kaisar melirik Mileye, sedikit curiga, karena intuisinya mengatakan kepadanya bahwa Mileye berbicara omong kosong, tetapi, seperti yang dikatakan Mileye, dia merasa mungkin sebenarnya ada seseorang di belakang Mileye. Belinda Chen menatap Mileye, siapa sebenarnya yang ada di belakangmu? Mileye berbisik, kamu benar-benar tidak bisa menebak. Belinda Chen sedikit mengernyit. Setelah beberapa saat, dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan wajahnya berubah. Istana Weiyang. Istana Weiyang.
Ini adalah kekuatan terbesar dari Star Territory Wei Yang, dan dapat dikatakan sebagai kekuatan paling misterius. Hanya kekuatan ini dan tanah suci yang bisa dengan mudah melenyapkan keluarga Gu dan keluarga Dugu. Mendengar kata-kata Belinda Chen, Mileye terdiam sejenak, lalu berkata, "Kamu terlalu banyak tahu." Mendengar kata-kata Mileye, wajah Belinda Chen tiba-tiba berubah. "Kamu ingin membunuh orang?" Bersambung.